Kalau mungkin sekilas balik tentang keluarga saya itu ya bukan dari keluarga yang baik-baik aja gitu loh. Maksudnya bokap saya itu ngelahirin saya tuh bukan dari nyokap kandung. Sampai kita tuh pindah rumah ke rumah yang jauh supaya menghindari ngomongan orang. Ternyata di sini tuh udah ketahuan kalau saya tuh bukan anak ini. Sampai saya tuh dibully banget sama om saya. Om saya punya 3 om. Itu saya tuh selalu dikatain anak haram, anak pungut, ditendang, dipukul, ditampar sama dibedain. Kalau dibully dari kecil tuh saya udah kayak biasa gitu ya. Sampai dikasih cabai mulut saya segala macam. Kalau ngomong jorok, saya juga dulu nggak tahu arti kata-kata jorok ya. Cuma saya ngomong dari teman-teman saya langsung dikasih cabai, digamparin saya. Dan saat itu pun papa saya sama mama saya tuh nggak bisa ngebela saya. Mungkin karena nggak enak kali ya gitu ya. Cuma akhirnya sampai saya tuh ngelahirin luka dalam banget gitu. Ternyata ya sampai saat ini saya takut sama orang gitu loh. Saya takut kalau misalnya, makanya mungkin orang kayak ngejauhin saya atau ngebully saya tuh saya kayak mungkin marah atau kesel sama dia, sama apa ngejauhin dia gitu. Karena ya sakit hati yang dari kecil itu. Titik terendah saya itu waktu itu saya sampai waktu itu di kehidupan saya waktu di warnet itu saya banyak begonya. Warnet itu hutang. Saya pernah satu waktu itu sampai nggak ada duit, malu minta mama gitu. Sampai saya makan tuh bekas orang sama minum bekas orang. Jadi saya bekas orang makan selesai kan, di warnet saya makan itu. Sama minum itu saya minum bekas orang yang udah selesai itu yang udah nggak ada orang di mejanya kan saya makan. Saya minum. Karena saya ngerasa itu saya benar-benar lagi ya nggak ada duit gitu, mau gimana gitu, saya harus survive. Nah situ saya titik terendah saya harus belajar, saya nggak mau kayak begini lagi selamanya gitu. Yang penting intinya saya harus survive dan nggak mau kayak begini lagi selamanya. Kalau batu ketemu batu nggak akan pernah bisa selesai, karena batu ketemu batu pasti hancur. Kalau kapas ketemu kapas juga nggak ada gunanya. Kalau orang lain jadi batu, kamu jadi kapas. Lebih baik seperti itu, jadi jangan pernah emosi sama orang yang emosi. Karena nggak akan pernah selesai. Siap dan enku. Lu siapa? Lu cowok cewek sih? Ganteng atau cantik? Gancin. Ganteng cantik. Jadi kali ini saya mau wawancara Aslan. Ya, halo. Aslan apa? Kan sekarang Koko IT. Sebelumnya apa aja, banyak banget sih lu istilahnya. Hah? Banyak dari bobong. Ya banyak ya dari Koko IT sama ya kalau untuk di bidang entertainment sih baru itu sebenarnya memang gitu ya? Asli itu? Iya asli ini. Oke, gue mau tanya, San. Lu kan ikut gue udah berapa puluh tahun nih? 1000 tahun sih udah. Serius? Serius dong. Dari tahun berapa? 2001 ya. Dari zaman gue buka warnet ya? Iya. Jadi 22 tahun berarti? Yes. Ada nggak? Ada. Bener nggak? Coba ngitung kalkulator coba. Iya bener. Serius gak? Gitu bener nggak sih? Lu katanya sekolahnya dulu ranking 1 terus. Iya cuma kekikis sama ini nih. Boleh nggak jelasin cerita awal dulu lah sampai bisa sampai kerja sama gue dulu? Awalnya dulu jadi dari zaman warnet itu dari player sih ya. Oh, lu player memang? Iya dulu pemain. Oh ya pemain. Iya, bayaran hutangnya tapi. Tapi ya akhirnya kan itu juga setelah bokap meninggal. Jadi kan waktu itu emang nggak ada galau lah ya kan. Galau terus ketemu teman-teman main game terus habis itu di warnet
ketemu sama Kobas sama Cinawati sama Kaming, akhirnya jadi player. Terinspirasi dari teman-teman tuh, dari si Gibai. Kan kerja, terus dari yang ini akhirnya mencoba kerja nih kan. Kerja tuh gimana sih rasanya? Ya udah akhirnya kerja dulu part time dulu sih ya. Part time kan sampai akhirnya kan di DO gara-gara males sekolah. Terus main game terus. Main game terus. Tapi lu inget gak pernah gue beliin gue kasih duit untuk beli buku pelajaran? Lu pakai duitnya? Ya lupa lu. Oh. Ini kebetulan memang dia ranking 1 terus waktu itu. Kobas bisa nggak? Ini gue butuh untuk beli buku karena untuk sekolah. Ternyata duitnya kan dipakai dia aja, dihabisin. Parah dia nih. Ya, masa-masa bandel dulu ya, jangan dilakuin. Terus di warnet itu berapa lama San? Waktu itu. Jadi gue panggil dia Tyson dulu ya. Nah, iya serius. Makanya sampai hari ini pun Tyson. Karena waktu dulu kan kayak Mike Tyson dulu. Badannya gede, jadi ganteng gitu. Terus berapa tahun di warnet terus jadi apa aja gue agak lupa sih San. Dulu dari pertama kali dari OB, terus teknisi, sampai yang ngurus warnet. Ya sampai ngurus warnet, terus udah gitu akhirnya kan warnetnya disewain ke Siko Alek. Sampai akhirnya kan masuk ke Armindo. Baru di situ baru jadi sama Kobas Air Mas terus. Gitu. Ini kalau di warnet teman tuh kerjaan semuanya loh. Sempat jadi kasir gak? Sempat jadi kasir sih, tapi lebih banyak kan main gamenya sih. Oh berarti ketahuan kan lo. Jadi ketahuan baru sekarang ini. Nanti HRD tolong cek ini. Ini jangan-jangan masih main game. Oh enggak, sekarang udah nggak main game. Sekarang lebih fokus kerja sih, karena kan kayak di skrip ini tantangan banget sih, challenge gitu loh. Jadi sekarang mulai fokus di Skrip sutradara, presiden konten kreator. Padahal sebelumnya nggak jelas banget. Jadi Aslan ini sesuatu yang memang kalau gue ngomong tuh memang parah men. Jadi kalau masuk seenaknya pura-pura sakit, itu kenapa lu lakuin sih? Lu nggak takut dimarahin gue emang? Ya emang otak saya begini, gerak-gerak gitu loh. Jadi ya hidup saya tuh selalu menggalaukan kehidupan gitu loh. Iya. Jadi makanya emang. Oh memang sering galau? Iya kan rajanya gabut lah gitu loh. Memang? Iya. Ratu atau raja? Sekarang ratu sih. Jadi gue tanya waktu di warnet lah kan lu lama juga di warnet. Waktu itu belajar sampai teknisi itu seperti apa? Terus apa yang diingat dari Kobas di warnet waktu itu? Wah kalau misalnya kalian nih semua sekarang ketemu sama Kobas yang dulu sama sekarang, wah udah nangis darah loh beneran. Kalau dulu mah kalau ketemu Kobas ya lagi marah nih Kobas ini, wah semua ditendang, diamuk-amuk pokoknya, kata-kata kasar semuanya. Sampai mau cewek mau cowok nangis. Masa gitu? Iya. Lupa? Hah? Lupa? Iya banyak. Itu doang kali? Enggak, semuanya. Nah, setuju gak? Dia doang atau? Sampai banyak lah ya kan, sampai inilah. Jadi ya intinya tuh ya Kobas tuh berubah banyak loh sekarang, keren. Keren banget. Tapi kenapa kalau di Malaysia masih kerja sama gue? 22 tahun lagi? Ayo kenapa ayo? Karena gini, Kobas itu ya mau orangnya gimana pun juga, dia tuh orangnya hatinya baik. Kalau orangnya Ini ngeliatnya mau minta naik gaji nih. Aduh. tawan aja ya. Udah 3 tahun nggak naik soalnya. Ini aku nggak pernah masuk. Cari nilang. Sebentar. Baper. Iya, udah status. Kenapa itu, San? Ya, kalau Kobas itu orangnya baik. Contohnya aja gini ya. Misalnya ini kan ada dulu kan contohnya mungkin Pak Ayub ya. Yang orangnya Kobas itu ya. Rumahnya kebakaran aja dibantu. Padahal Pak Ayub juga bukan orang lama. Sampai dibantu benar-benar luar biasa dibantu. Oh iya dah. Itu kebaikan kecil. Apalagi kebaikan sama orang-orang yang misalnya yang dekat sama dia. Kalau sama lu apa? Lu jangan ngomong orang lain, ngomong lu lah. Kalau sama saya boleh dipekerjakan di sini aja itu suatu anugerah buat saya. Ya pastilah. Iya. Kalau nggak sama gue sebentar dipecat dia. Masa bosnya datang jam 9, dia jam 1. Ngalahin CEO Air Mas Group ini. Mentang-mentang kenal sama gue. Dibongkar semua nih. Besok ntar ketahuan kartu nih. Aduh, harganya pasti ini Aslan. Kalau yang selama kerja sama gue di warnet, ya kita mau di warnet di Air Mas Group ya kan. Apa sih yang paling lu inget yang dari gue kejelekannya? Kejelekannya. Kobas sih, ya kalau kejelekan Kobas sama kejelekan saya juga banyak kejelekan saya kayaknya. Makanya saya susah ngingetnya deh. Kalau kebaikan? Kebaikan sih banyak ya. Buat lu?
Ya waktu saya misalnya atau pas lagi kasbon lagi butuh gitu loh. Terus udah gitu lagi pas ini benar-benar ini saya mungkin ini bisa di-highlight ya. Saya dulu hampir pernah di penjara. Kalau nggak gara-gara Kobas, mungkin dibui kali berapa tahun itu ya? 7 tahun, 8 tahun ya. Ya jadi waktu itu saya pernah melakukan hal yang tidak baik lah. Jadi Kobas ini ngebela saya dari Koalek. Jadi itu sebenarnya tuh Koalek ini nyari gara-gara doang gitu loh. Ya kan nyari gara-gara terus udah gitu Kobas waktu itu Kobas lagi di Singapura. Saya telepon Kobas sama Cinawati nggak tolong. Ini dipukulin ya? Iya dipukulin sama polisi sama preman. Itu di belakang sekarang yang di lantai 1 itu dipukulin saya. Sampai banyak orang lah mukulin saya. Nah terus akhirnya saya tuh jujur sakit hati banget kan karena saya ternyata ini bukan salah saya dan bukan urusan dia sebenarnya kan. Tapi dia kayak ini orang kayak nyari gara-gara kan. Ya mungkin emang sesuainya saya gitu kan. Nah pas itu saya telepon tuh sama sorenya sama Kobas sama Cinawati. Kobas itu baik banget itu dia bukan biasa kalau bos biasa kan udah negeri bodoh amat maksudnya gue lagi sibuk nih dulu kan segala macam tapi ini Kobas bilang ya nanti pulang gue urusin. Itu yang saya salut sih ya. Begitu dia pulang diurusin sampai akhirnya dia itu luar biasa gini sampai ngomong waktu di Mangga 2 sampai ngomong ngajak si Alex sama geng-geng yang itu sampai ngomong gini lu kalau ngapa-ngapain Aslan ayo ngadu duit sama gue lu habis berapa gue habis berapa sampai akhirnya Alex itu nggak berani nyentuh saya sampai itu tuh udah di BHP udah di BHP dan itu kejadian tuh buat saya itu yang nggak bisa saya lupain karena nggak pernah ada bos yang mengurusin kayak gitu. Karena mungkin bos yang mungkin mau ngurusin anak buahnya sampai kayak ini palingnya kan ya kalau salah lu kan. Ya ini saya belajar dari Kobas. Kan adik gue. Iya. Itu tapi ini saya salutnya. Makanya saya jujur saya punya prinsip sekarang saya tuh kerja mau Kobas itu mau Kobas kayak gimana pun juga sampai nanti anaknya pun saya harus kerja sampai selama saya hidup. Karena saya kerja tuh loyal sama tulus gitu loh. Karena Kobas sudah baik banget sama saya. Tapi Aslan ini memang gitu, baper-baperan. Ini lagi happy kelihatannya nih. Coba siapin nanti makan dulu ya, nanti beliin makan ya. Sampai lagi makan, lebih seneng lagi dia. Sama naik gaji lah. Nanti dicatat lagi tuh, gampang itu. Kalau udah podcast gini kan kita bisa cek ya. Itu aja, apa lagi? Ya, dari situ juga saya belajar nih, buat para pemimpin yang di manapun juga ya. Kalian punya anak buah, bela anak buah kalian sampai ke gimana pun juga. Dan suatu saat nanti anak buah kalian tuh akal bela kalian tuh sampai ke gimana pun juga. Karena itu balas sama utang budi itu nggak bakal bisa dilupakan apa gimana juga. Tepuk tangan dong. Tapi kalau itu kan banyak bantu lu. Kalau waktu itu kan lu sempat ngambek sama gue itu. Oh iya sering. Masa sampai gue dibilangin apa ya? Kobas jahat, Kobas jahat. Nah, kalau beliau ini suka mainnya di sosmed. Tapi sekarang udah nggak lagi. Habis gue panggil, gue kasih masukan kan. Kenapa tuh waktu itu? Ya aku lupa. Kenapa lu marah, Sen? Ya mungkin karena waktu itu ya kenapa sih? Apa memang tiap hari lu marah? Ya. Tapi benar nggak sih? Tapi emang tiap hari saya mungkin emosian ya saya orangnya. Tapi nggak baik ya. Besti. Ya karena mungkin ya ini ya dulu tuh mungkin karena ngerasa kayak bukan masalah diperlakukan adil atau nggak adil, cuma kayak kayak kehidupan saya tuh jadi saya nggak tahu arahnya kemana. Saya tuh nggak rasa kayak ini kerjaan saya bukan kerjaan saya, maksudnya kayak ini bukan saya tapi saya harus ngerjain gitu loh. Dan bener akhirnya sampai Kobas ini nyuruh saya ke sini, itu kalau orang bos lain udah dipecat. Tapi kalau Kobas itu ngasih ke saya kesempatan itu banyak. Tapi akhirnya saya ketemu di sini. Oh ya mungkin di dunia entertainment ini saya ngedirect lebih enak daripada saya kerja lain kan emang lebih saya di sini gitu loh. Karena tapi nyatanya memang benar ya. Hasilnya bagus gak sih dia kerja sekarang? Iya. Tepuk tangan. Oke, ini kan Bapak menjabat sebagai konten kreator nih ya. Apa sih Presiden konten kreator MSE, MSC, MSG. Ini cocok gak kira-kira? Cocok. Kendalanya apa selama kerja di ini? Talent, saya ngarahin talent itu ternyata itu susah banget. Jadi kamu wajar kalau dulu orang ngarahin lu ya sama persis. Iya, susah banget itu. Dia dapat karmanya, Bos. Iya.
baru banget ngerasain itu. Ternyata nggak segampang itu bikin bikin video itu jadi ya dari ternyata itu. Makanya tantangan saya ini jujur saya pengen bikin drama yang maksud ada Kobasnya di dalamnya tuh. Jadi nanti saya bikin tentang air mas itu ya pokoknya tentang drama dari air mas Sudiri sampai sekarang ini. Tantangan saya. Tapi kan banyak ngomong katanya, banyak loh orang-orang dengar itu katanya, oh si Aslan mah privilege dari Kobas katanya. Itu bener apa enggak sih? Nah ini dia nih. Ini jujur sebenarnya ada enak-enaknya tapi belum banyak enaknya. Ya jujur karena nggak enaknya itu orang tuh kayak agak menjaga jarak sama saya. Maksudnya gini, jangan ada kata-kata masalah nanti dicepuin. Iya, makanya saya kemarin berapa orang kan yang dikurangin kan karyawan itu karena memang kinerja atau mungkin gimana ya. Saya juga ada saya dengar itu asal yang cepuin ke Kobas. Nah lu, ngomong sama Kobas jarang lo gua. Ya kan? Tiba-tiba gua nasi bilang, loh kok gue gitu kan ya. Nah, terus makanya kan ada lagi kan yang ada masalah ini kan, terus yang dulu kan banyak tuh yang di-cut-cutkan kan gara-gara yang gini-gini kan. Itu gara-gara asal cepuin ke Kobas lu. Terus udah gitu kan mereka bikin di geng ini. Saya tuh nggak pernah dimasukin grup WA mana-mana juga kok. Iya. Saya nggak pernah dimasukin grup WA juga gara-gara takut cepuin Aslan kan. Sekarang ada di grup kalian nggak? Nggak. Oh, berarti udah enggak kan? Nggak, itu grup kerja. Kalau grup yang lainnya mana boro-boro ya kan? Pokoknya sedih dah pokoknya. Udah gitu kalau misalnya mau liburan kan mereka pergi kemana-mana kan atau misalnya mau jalan-jalan kemana-mana kan saya nggak diajak. Ya kan? Waduh. Nah enaknya sih segitulah maksudnya ya. Maksudnya kayak sama orang lain tuh kayak orang tuh kayak respect gitu tuh karena saya tuh hati-hati nih dekat sama Kobas ya kan cuma bukan karena skill saya gitu ya. Kan dulu kan saya kan jujur nggak ada hasil lah. Saya akuin itu kan. Dan sekarang ada hasil. Ada hasil. Jadi saya mulai dikit. Padahal pun gue belum cek lo nih hasilnya. Tapi nggak apa-apa kan pernah FVP, trending, kan namanya presiden konten kreator. Nah, itu dia. Makanya kan saya tuh ngerasa kayak nggak dihargain. Nah, makanya kan saya pengen nih bukti nih. Ini jujur makanya begitu Kobas kemarin bilang jadi scriptwriter bikin drama itu shock jujur. Saya kaget. Ini saya nggak pernah bikin kayak begini. Tapi ditantang maksudnya. Masalahnya udah nggak ada orang lagi setelah. Iya. Daripada lu nganggur terus. Iya sih bener. Tapi ini jadi tantangan. Jadi kayak, aduh ini gimana ya? Bisa apa nggak bisa ya? Akhirnya saya belajar tuh riset segala macam dan akhirnya bikin skrip yang nggak diajarin sama sekali sama orang. Sampai si Gobel aja nanya, bagus banget ini rapi. Tepuk tangan gitu. Iya kan. Ini memang ada orang yang suka memuji diri sendiri ya. Tapi memang terbukti. FYP kan. 200.000 loh yang nonton. Di Reels trending ya. Makasih ya. Itu pakai promote gak sih itu? Enggak. Murni. Itu murni. Oke, kalian sekarang mulai enjoy dan kerjaan ini. Mulai enjoy sih. Jadi karena saya tuh ngerasa ya di sini saya bisa nunjukin hasil dan saya bisa bikin Kobas bangga lah gitu. Jadi selama 20 tahun nggak ada hasil ya? Nggak ada hasil. Jadi gue gaji lu rugi ya? Ya rugi sebenarnya sih. Ya bersyukur sih ya. Gitu. Tapi boleh nggak Aslan? Selama keluarga itu berapa orang sih? Terus kamu seperti apa? Kan pernah juga tampil di konten gue ya. Kalau mau nonton nanti ada tuh curhatan dari Aslan ya. Iya itu terkait keluarga ya. Itu saya nangis darah itu selama berapa menit ya itu. Kalau mungkin sekilas balik tentang keluarga saya itu ya bukan dari keluarga yang baik-baik aja gitu loh. Maksudnya bokap saya itu ngelahirin saya itu bukan dari nyokap kandung. Jadi bokap saya itu ngelahirin saya dari yang dia selingkuh sama seseorang. Sebenarnya pun orang itu ya ART gitu loh. ART saya. Terus begitu dia sampai kita tuh pindah rumah ke rumah yang jauh supaya menghindari ngomongan orang. Nah akhirnya kan hamil dan udah gitu keluar saya, baru akhirnya kita berpindah ke rumah yang sebelumnya lagi karena untuk menghindarin ngomongan orang. Nah setelah itu kan ternyata di sini tuh udah ketahuan kalau saya tuh bukan anak ini. Sampai saya tuh dibully banget sama om saya. Om saya punya 3 om, Seng A, Seng B, sama Gobang. Itu saya tuh selalu dikatain anak haram, anak pungut, ditendang, dipukul, ditampar sama diludahin. Jadi saya tuh kayak kalau dibully dari kecil tuh saya udah kayak biasa gitu ya.
sampai dikasih cabai mulut saya segala macam kalau ngomong jorok. Saya juga dulu nggak tahu arti kata-kata pejorok ya, cuma saya ngomong dari teman-teman saya langsung dikasih cabai, digamparin saya. Dan saat itu pun papa saya sama mama saya tuh nggak bisa ngebela saya. Mungkin karena nggak enak kali ya gitu ya. Cuma akhirnya sampai saya tuh ngelahirin luka dalam banget gitu. Ternyata ya sampai saat ini saya takut sama orang gitu loh. Saya takut kalau misalnya, makanya mungkin orang kayak ngejauhin saya atau ngebully saya tuh saya kayak mungkin marah atau kesel sama dia, sama apa ngejauhin dia gitu. Karena ya sakit hati yang dari kecil itu. Jadi teman-teman kalau karyawan itu kalau dijauhin Aslan jangan sakit hati. Iya. Nah, kadang mungkin perubahan itu ya. Iya. Jadi gitu. sekarang sendiri ya Aslan ya? Tinggal sama siapa sekarang? Saya sekarang. Orang tua udah kemarin terakhir mama ya? Iya, mama saya udah meninggal dan adik-adik saya pun hitungannya pun sekarang yang sedang mengalami masalah perceraian gitu kan. Karena suaminya itu main judi online. Dia Kamu nggak main judi online? Enggak. Dan kamu bandarnya? Enggak ya? Enggak, saya nggak ngerti itu judi online itu apa sih gitu ya kan. Oke, terus terakhir kalau terkait dengan misalnya contoh nggak main game, kenapa itu udah mulai nggak main game? Kamu tergila-gila game ya? Iya. Kalau nggak salah ya? Emang godaan game itu kuat sih ya jujur ya. Tapi saya tuh pengen main game tuh dari kemarin-kemarin tuh banyak banget godaannya gitu. Coba sampai saya tuh pengen, ya akhirnya saya beli handphone yang bener-bener yang main game aja nggak bisa gitu loh. Iya. Padahal mau beliin pun yang mahal ya. Iya, mau beli handphone yang mahal pun bisa ya. Cuma tapi karena ngeri nih. tapi ya karena untuk komitmen kali, karena kalau misalnya saya main game, waktu saya tuh orangnya tuh kalau main game nggak bisa ngatur waktu kok. Bisa sampai jam 2 pagi, 3 pagi, terus sudah gitu jam 4, terus kadang-kadang bisa telat. Telatnya datangnya langsung kayak seenaknya. Nah itu saya belajar kayak gini, ini nggak bagus nih. Karena untuk kesehatan saya, kerja saya, dan sama sosialisasi sama orang tuh kurang banget. Tapi tadi lihat kan lebih seger sih memang ya. Iya. Saya lihat beberapa lebih semangat ya. Presiden. Boleh nggak ceritain titik terendah sama titik tertinggi kamu nih? Titik terendah saya itu waktu itu saya sampai mungkin saya ini ya belum pernah cerita ke siapapun juga ya. Ini saya waktu itu di kehidupan saya waktu di warnet itu saya banyak begonya, ya kan. Saya waktu itu kan sampai makan kan segala macam warnet itu ngutang. Itu saya mungkin nggak pernah cerita sama kobas yang lainnya. Saya pernah satu waktu itu sampai nggak ada duit, malu minta mama gitu. Sampai saya makan tuh bekas orang sama minum bekas orang. Jadi saya bekas orang makan selesai kan, di warnet saya makan itu. Sama minum itu saya minum bekas orang yang udah selesai itu yang udah nggak ada orang di mejanya kan saya makan. Saya minum. Karena saya ngerasa itu saya benar-benar lagi ya nggak ada duit gitu, mau gimana gitu. Saya harus survive. Nah, situ saya titik terendah saya harus belajar, saya nggak mau kayak begini lagi selamanya gitu. Yang penting intinya saya harus survive dan nggak mau kayak begini lagi selamanya. Itu sih. Kalau sekarang pencapaian titik tertinggi? Titik tertinggi itu mungkin karena saya itu ya bisa bareng sama Kobas gini sukses. Sekarang presiden itu udah tertinggi. Iya, tapi kalau tanya nih ya, boleh ya, nih jujur ya. Boleh lah. Bebas ini. Iya kan? Coba nanya sini, bukan nanya ke Kobas, coba nanya ke ini deh. Nanya sama anak-anak warnet dulu nih, anak-anak barak. Ya kan, anak-anak warnet barat dulu ya, nih yang mungkin nonton ya. Kalau kalian ngeliat Kang Kobas sekarang ini, nyangka nggak kayak begini? Gak bakal nyangka. Kamu nyangka nggak? Nggak nyangka. Saya nggak bakal nyangka, karena Kobas itu orangnya dulu tuh selengean, suka senaknya ya kan, marah-marah. Sekarang itu bisa jadi selalu derajat terbalik. Ini sih anugerah dan mujizat dari Tuhan. Kalau nggak ada mujizat dari Tuhan nggak bakal bisa begini. Iya serius, ya kan? Mujizat itu nyata, yes. Dan emang kenyataan itu karena Kobas itu akhirnya bisa dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi banyak orang. Iya. Dan itu emang mukjizat yang nyata banget dalam hidup Kobas. Oke, terus lanjut lagi nih. Selama kerja pernah ke luar negeri nggak? Belum? Waktu itu ditawarin ke Malaysia ya. Cuma saya tuh orangnya dulu tuh kayak antisosial gitu lah. Gitu. Tapi kalau sekarang sih mau aja nggak Masa 22 tahun nggak pernah keluar negeri ya? Iya. Terus sempat tawaran juga, sempat ya? Nah. Udah punya paspor? Belum. Belum punya paspor, bos. Janganlah. Dulu yang punya paspor dulu lah. Ya nggak apa lah, misalnya ntar kan Kobas catering ke Bali nggak apa-apa. Oke kan sekarang ini kan, udah lihat kan Aslan udah banyak berubah nih ya. Apa sih yang membuat kamu sekarang bener-bener juga berubah 180 derajat yang membuat kamu lebih semangat kerja sekarang ini? Ya pertama itu
ini dan ini. Ya, ayo kalian inilah yang maksudnya pertama dari sempat dari Kobas, support, ya kan, dan waktu dari Kobas ya kan, misalnya kalau saya salah pun dipanggil pun bukan dimaki-maki tapi waktu itu juga saya pernah buat salah, saya menghina beliau, ya kan, sampai dibuat sosmed, ya kan, nah, ya ini aku ngakuin aja sih, terus dari itu saya akhirnya saya sampai kesel banget kan, terus akhirnya saya nggak masuk, terus akhirnya Kobas manggil kan, itu ngasih kesempatan, kalau orang lain itu penjara kali gue, ya kan. Nah terus tapi akhirnya kan saya udahlah, oke lah ini emang salah saya juga kan, saya harus berani menghadapi masalah saya datang, saya kira saya bakal dimaki-maki, dia ada polisi segala macam gitu, itu udah takut juga saya, ternyata enggak, cuma beliau doang, dia jelasin kenapa begini, kenapa begitu, ya saya juga ngerti dan di situ juga sebagai turning point saya gitu loh, karena saya ngeliat tuh kayaknya Kobas itu orangnya kok baik banget ya, gitu loh, ini orang kok udah banyak disakitin orang tapi baik banget gitu loh. Nggak naik gaji nih bos, pusing kepala gue nih. Tapi serius loh, bener loh. Ya Kobas kan ya fakta ya, Kobas berapa kali ditipu sama orang kan? Iya aman lah itu. Ya kan, tapi kan sampai sekarang tuh nggak pernah jatuh malah naik. Dan selalu Kobas itu orangnya kayak... Karena saya berprinsip gini, semakin saya banyak ditipu, saya ikhlas, baliknya lebih banyak. Wah, itu dia tuh. Itu dia. Poinnya cuma itu aja, kalau kamu ditipu tapi kamu kesel, nggak akan berbalik ke kamu. Tapi kalau kamu ikhlas, akan balik ke kamu. Luar biasa. Termasuk teman-teman ini banyak support kamu ya. Sekarang Iya. auranya bagus ya teman-teman di sini ya. Katanya makanya aku lihat sekarang happy, kerjanya skripnya bagus ya kan. Memang kok nggak dari dulu gitu loh. Iya sih. Ya emang sih ya, itu penyesalan dari dulu ya. 22 tahun saya buang-buang gitu waktunya buat kayak hal yang nggak berguna. Iya, dari gitu. dulu saya ajarin celana harus gini. Iya. Paling tai panas-panas tai ayam. Sebulan balik lagi. Ajarin lagi saya ngambil kursus, ngambil ini jadi sales kalau mau, coba dulu, coba mana yang cocok enak. Ya, terus saya kalau sama Hasan ya saya anggap adik sendiri kan. Karena saya lihat dia juga baik, orangnya baik juga. Memang kadang-kadang ya lu tahu sendiri lah ya. Yang gue lihat juga ya kan. Itu aja sih. Ya, harapan ke depan seperti apa untuk diri sendiri? Harapan ke depan saya, ini sih mungkin agak panjang ya, 2 jam ya. Harapan saya gini, saya ke depannya, saya sih nggak, harapan ke depannya saya masih bisa bersama Kobas itu untuk bakal waktu yang sangat panjang lah. Ya sampai mungkin kan saya bilang sampai mungkin keturunan Kobas. Saya akan melayani gitu, karena prinsip saya gini, saya kan sio anjing. Saya ini sifatnya tuh anjing itu setia gitu kan. Maksudnya saya kan gimana pun juga caranya saya akan benar-benar melayani Kobas, mau sampai Kobas nyuruh saya ke jurang, saya kejar ke jurang. Saya gitu, karena prinsip saya tuh sekarang ya, saya udah nggak mau cari coba-coba lagi di tempat lain di luar. Karena mungkin ya udah umur dan sekarang mungkin udah waktunya menetapkan hati kayak fokus di konten kreator ini, ya, belajar. Kalau ambil kursus silakan ambil kursus, ya toh. Sayang karena memang sekarang kontennya bagus-bagus kita loh. Ya, view-nya juga naik loh. Terus ya followernya naik loh. Ini kan bukti, salah satu bukti loh. Bukan cuma omong kosong kan, bener nggak sih? Sama mungkin sekalian promosi ya. Tolong nantikan di mini series yang akan saya buat. Saya udah buat 10 episode dan nanti akan ini bakal bikin mind blowing banget. Jadi nantikan selalu di Instagramnya Reja IT. Oke. Ke penutup, quote apa sih yang selalu lu ingat kan? Pertama itu kalau misalnya itu tentang emosi ya. Saya kan masih agak emosi ya sekarang ini. Kobas itu punya quote satu bagus yang benar-benar keren banget. Kalau batu ketemu batu nggak akan pernah bisa selesai. Karena batu ketemu batu pasti hancur. Kalau kapas ketemu kapas juga nggak ada gunanya. Mending kalau bisa kamu jadi, kalau orang lain jadi batu, kamu jadi kapas. Lebih baik seperti itu. Jadi jangan pernah emosi sama orang yang emosi. Karena nggak akan pernah selesai. Tepuk tangan. Terima kasih.